Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Ketemu lagi bersama Kak Andi. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Meskipun terasa berbeda hari ini, karena kakak tidak bisa bertemu adik-adik, kakak harap adik-adik tetap semangat ya mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Supaya lebih semangat, kita tepuk Yesus dulu ya. Kakak minta adik-adik semua berdiri. Kita siapkan, kita tepuk Yesus dulu bersama-sama supaya lebih semangat. Siap? Oke. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Gimana? Sudah lebih semangat? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas semua berkat, kesehatan, keselamatan kepada kami, kepada adik-adik kami, terutama adik-adik Pia, dan kepada kedua orang tua kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai Bia hari ini. Meskipun terasa berbeda, karena kami tidak bisa bertemu. Kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menerima berkat-Mu, dapat mengikuti kegiatan mulai awal hingga akhir nanti, dan kami dapat menerima semua sabda-Mu dengan baik. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa, memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk belajar dari kitab suci. Adik-adik minta temani sama ayah, sama ibu ya, untuk belajar membuka kitab suci. Kitab suci pada hari ini kita ambil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 1 sampai 14. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik biak yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil karangan Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Tema dari pembelajaran kita hari ini yaitu rumah Bapa atau surga. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Yesus. Di surga banyak tempat tinggal. Kita baca dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan dalam ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dilanjutkan ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Adik-adik yang terkasih, Yesus mengatakan apa kepada kita yang percaya kepadanya? Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan takut mengikuti Yesus. Yesus memberikan jaminan bagi kita semua yang percaya, kalau kita setia dan mengikuti Yesus, Yesus pergi ke rumah Bapa. Yesus pergi ke surga dan menyediakan begitu banyak tempat
bagi yang percaya kepada Yesus. Apa hanya yang percaya kepada Yesus saja? Tidak. Yang hidup seperti cara hidup Yesus. Mari kita melihat bacaan selanjutnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Adik-adik yang terkasih, betapa membahagiakan Tuhan Yesus. Yesus datang dari surga, dari Bapa di surga, datang ke bumi, ke kita manusia di bumi ini. Atau manusia. Mengapa Yesus datang dari rumah Bapa, dari Allah Bapa, datang ke bumi? Karena manusia ini berdosa. Kita semua berdosa. Kita meninggalkan Allah Bapa lewat kejahatan, kenakalan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka kita harus dibawa kembali kepada Bapa, karena kita ini adalah ciptaan Bapa. Yesus datang ke dunia lewat jalan. Jalan yang dilewati yaitu melalui cara manusia, lewat Santa Perawan Maria. Anak Allah menjelma menjadi manusia, sama seperti kita manusia. Hanya bedanya dalam hal apa? Bisa jawab? Adik-adik? Kalau tidak bisa jawab, coba bapak ibunya yang ada di sampingnya, coba menjawab. Bedanya dalam hal dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Lewat apa? Lewat karya Yesus, lewat ajaran Yesus. Puncak dari seluruh karya penyelamatan Yesus itu terjadi di mana, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Yang kita baru rayakan beberapa minggu yang lalu. Puncaknya terjadi di mana? Saat Yesus wafat di salib. Dosa-dosa kita dikalahkan dan Yesus bangkit pada hari ketiga, pada hari Paskah untuk menyelamatkan kita manusia. Yesus datang ke surga untuk menyelamatkan kita supaya kita menjadi anak-anak Allah Bapa. Yesus datang dan akan kembali lagi ke surga. Untuk apa anak-anak? Dalam bacaan tadi dikatakan untuk apa? Ada yang bisa jawab? Untuk menyediakan tempat. Tempat bagaimana? Ya tempat yang indah. Adik-adik sudah tahu bagaimana? Mungkin membayangkan bagaimana keadaan surga. Surga itu indah, surga itu damai, bahagia, semuanya ada. Tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian, tidak ada iri hati, tidak ada benci. Semuanya menyenangkan. Itu surga. Apakah kita bisa masuk surga? Ya pasti masuk surga sesuai dengan janji Tuhan Yesus sendiri. Maka Yesus tadi katakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, kapan Yesus akan pergi ke situ lagi? Coba adik-adik, kapan? Sekarang kita masa Paskah. Hari ke-40 sesudah Paskah, Yesus pergi kemana adik-adik? Ada yang bisa jawab, Yesus pergi kemana? Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Di surga itu tempat tinggal Tuhan Yesus. Apakah surga itu jauh dari kita? Tidak, surga itu tidak jauh. Surga itu ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus.
yang menjalankan perintah-perintah Yesus, yang hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, itu surga. Maka surga itu juga ada di dalam keluargamu, di dalam rumahmu. Kalau keluargamu hidup damai, bahagia, sejahtera, itu surga. Nah, hari ke-40 sesudah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Dan pada suatu waktu Yesus akan datang kembali lewat jalan yang sama yang dulu dia datang. Dengan jalan yang sama menjemput kita. Dan kita akan dibawa untuk menempati tempat-tempat kita yang ada di dalam surga. Apakah kita sudah punya tempat? Sudah. Pada waktu kita dibaptis, semua orang mendapat tempat. Ada tempatnya, ada namanya. Misalnya Maria, Helena, Martinus, yang dibaptis itu ada namanya di surga. Hanya bagaimana kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, maka kita bisa menempati tempat kita di surga itu. Anak-anak mau menempati tempat anak-anak di surga? Ya pasti mau. Kapan itu Yesus akan datang kembali anak-anak? Kapan itu Yesus akan datang kembali? Ada yang bisa jawab? Dalam ajaran kitab suci, Yesus akan datang kembali pada hari penghakiman terakhir. Atau yang disebut hari kiamat. Hari kiamat ini, dunia ini akan berakhir, akan berlalu, akan rusak, akan kacau balau. Pada saat itu Yesus akan datang kembali. Ini janji Yesus. Yesus akan datang kembali untuk apa? Mengadili orang yang hidup dan yang mati. Adik-adik, kita setiap kali berdoa, dalam doa apa kita katakan ini? Ada yang tahu dalam doa apa kita mengungkapkan kepercayaan ini? Oh, itu pinter itu, diajar orang tuanya ya. Doa apa? Doa aku percaya. Nanti sesudah pelajaran ini adik-adik, doa aku percaya ya bersama dengan orang tuanya. Supaya semakin percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan akan memberikan tempat di dalam rumah Bapa untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Anak-anak percaya itu? Coba tunjuk jari, siapa yang besok masuk surga? Bapak ibunya juga masuk surga enggak? Amin. Tetap setia kepada Yesus, melaksanakan perintah Yesus, hidup seperti Yesus, pasti masuk surga. Pasti ada di rumah Bapa. Tapi adik-adik, ada 2 murid yang mereka kurang percaya. Siapa itu? Siapa murid yang kurang percaya? Coba. Oh ya, pertama itu Thomas. Thomas itu yang mana ya adik-adik? Oh, yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit kan? Yang Thomas mengatakan apa? Saya tidak percaya bahwa Yesus bangkit sebelum saya memasukkan jari saya di luka-luka Yesus. Ingat adik-adik? Oh ingat. Terus Yesus mengatakan apa kepada Thomas? Karena kamu melihat maka kamu percaya. Coba lengkapi kata-kata ini. Kata-kata Yesus ini ada yang bisa melengkapi? Ayo bersama dengan bapak ibunya di rumah. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik termasuk seperti itu? Puji Tuhan. Oke adik-adik kita lanjutkan. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini yang selalu mengikuti Yesus. Tapi Thomas itu tidak tahu, tidak percaya. Atau mungkin tidak mau tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Maka dia masih bertanya kepada Yesus, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayo ada yang tahu apa kata-kata Yesus kepada Thomas? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba adik-adik diulangi lagi. Bersama-sama dengan bapak ibunya ya, baca Alkitab.
Mari kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata-kata Yesus yang luar biasa. Jadi adik-adik kita melihat, kita manusia di bumi ini, Yesus itu datang dari rumah Bapa ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus juga akan kembali. Siapa jalan ini? Jalan yang dilewati oleh Yesus secara nyata yang kita lihat, kita yakini, kita ikuti ini adalah Yesus sendiri. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah jalan. Jalan yang bagaimana? Yang benar. Apakah hanya jalan benar saja? Tidak. Jalan yang juga memberikan kehidupan. Apakah kehidupan nanti di rumah Bapa saja? Tidak. Kehidupan kita sekarang di dunia ini. Maka Yesus menjamin keselamatan kita. Kalau percaya kepada Yesus, maka Yesus itu jalan. Jalan untuk kemana? Jalan untuk ke rumah Bapa. Jalan untuk bertemu dengan Bapa. Yesus itu juga kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran? Dari semua pengajaran-pengajaran Yesus, isinya adalah kebenaran. Untuk apa ajaran Yesus itu? Ajaran Yesus yang benar itu agar kita bisa hidup baik sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita mengikuti jalan Tuhan, mendengarkan ajarannya, dan hidup benar sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, sesuai dengan teladan Yesus Kristus, itulah kita bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Adik-adik ada yang bisa menjawab, mengapa Thomas itu kok tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia? Thomas tidak percaya. Karena apa? Thomas itu dengan konsepnya sendiri. Dia tidak mau membuka hati untuk Tuhan. Dia adalah seorang beragama Yahudi yang taat. Kita juga bisa seperti Thomas yang pingin bukti bahwa Tuhan Yesus mencintai saya, bukti bahwa Tuhan Yesus menolong saya. Apakah kita beriman kepada Tuhan Yesus butuh bukti? Banyak bukti yang bisa kita rasakan. Adik-adik merasakan cinta, pelayanan, kasih sayang, perhatian, pengorbanan dari orang tuamu yang beragama Katolik. Itu sebenarnya juga adalah kasih Yesus untukmu. Kasih Tuhan untukmu secara nyata. Kita lanjutkan adik-adik. Apakah hanya Thomas yang tidak percaya? Ternyata tidak. Ada satu lagi. Murid yang tidak percaya itu siapa? Yang masih bingung. Oleh karena itu adik-adik, kita perlu ikut biak. Ikut pelajaran agama supaya tidak bingung dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Kalau hanya main di rumah saja, kita tidak tahu banyak tentang pengajaran Yesus. Maka Filipus ini dia mengikuti Yesus tetapi dia kurang paham. Maka Filipus ini bertanya kepada Yesus lagi. Coba lihat di ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus ini ingin tahu siapa itu Allah Bapa itu. Siapa itu Tuhan, siapa itu Yahweh. Kata Yesus kepadanya, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Ngapain aja kamu selama ini Filipus? Saya mengajar, saya melakukan begitu banyak mujizat.
Kamu tidak melihat bahwa itu adalah karya Allah Bapa di dalam diri saya? Kamu kok tidak mengenal saya? Maka Yesus menegur kita semua dengan ayat yang berikutnya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat Yesus, berarti telah melihat Bapa. Artinya apa anak-anak? Bahwa di dalam Yesus itu ada Bapa. Di dalam Yesus itu ada Allah Bapa. Yesus berkata lagi kepada Filipus, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yesus mau membuktikan kepada Filipus dan kepada adik-adik dan kepada kita semua bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, itu semua Bapa sendiri yang mengajarkan. Artinya apa? Di dalam Tuhan Yesus Allah ada. Maka bagaimana kita bisa melihat Allah? Temukan Allah itu di dalam Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku tidak percaya, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pada ayat terakhir dikatakan, "Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Adik-adik yang terkasih, bacaan sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Kita percaya kepada Yesus itu apa hanya karena disuruh oleh orang tua? Apa hanya karena agama orang tua saya Katolik? Apa karena supaya nilai agama saya baik? Tidak. Kita percaya kepada Kristus adalah keputusan pribadi saya. Saya senang menjadi Katolik. Saya suka menjadi Katolik. Maka kalau kita menjadi Katolik, ikutilah Yesus. Ini jaminan bagi kita. Walaupun pandemi corona seperti ini, banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah kiamat, mulai mengawali kiamat, tanda-tanda bahwa dunia ini akan berakhir, tanda-tanda di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tidak usah khawatir. Yesus mengatakan apa? Jangan khawatir. Yesus tetap ada. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, mari kita menghayati bacaan hari ini. Bahwa kalau kita mau menempati rumah Bapa di surga, hanya satu. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus sendiri. Tapi kadang-kadang kita juga menjadi seperti Thomas dan Filipus yang bingung, yang tidak percaya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mengalami hidup dekat dengan Tuhan Yesus, di dalam doa-doa kita, di dalam perkataan kita, di dalam pergaulan kita setiap hari, kita bawa Yesus dalam hidup kita. Maka tidak salah kalau setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita mengatakan apa? Dalam nama Yesus. Mari, kesimpulan dari pelajaran hari ini, mari kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, hidup seperti Yesus dalam kehidupan kita sekarang ini, berusaha selalu untuk mendekati Tuhan Yesus dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Mengamalkan ajarannya itu bukan hanya berdoa anak adik-adik, tetapi melakukan perbuatan nyata. Ini jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi percaya kepada Kristus, selain percaya kepada Kristus, juga menghayati ajaran-ajarannya. Artinya bahwa ajarannya itu menjadi ajaran kita, menjadi dasar hidup kita. Ajaran yang kita hayati itu kita ungkapkan di dalam doa-doa kita,
di dalam liturgi, dalam doa bersama, apalagi ini bulan Maria. Dan sesudah itu kita amalkan, kita wujud nyatakan lewat perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Dora. Hari ini kita akan memulai aktivitas sekolah minggu. Aktivitas sekolah minggu hari ini adalah kita akan membuat rumah Bapa atau surga. Bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan adalah yang pertama, kertas buffalo warna putih. Yang kedua, kertas sifat. Yang ketiga, pensil warna. Dan yang keempat, gunting. Yang kelima, lem. Dan yang keenam, ballpoint atau pensil. Kerjanya, yang pertama, adik-adik ambil kertas lipat, habis itu kita bentuk segitiga. Seperti ini. Yang kedua, adik-adik ambil kertas lipat lagi, kita bentuk persegi panjang. Cara bentuknya seperti ini. Yang ketiga, adik-adik ambil kertas lipat. Nanti kita buat pola untuk pagarnya. Kita potong kecil-kecil dan bentuknya seperti ini. Dan kita akan membuat jendela dan pintu. Nanti bentuknya seperti ini. Terus adik-adik ambil kertas lipat lagi yang warna kuning. Untuk kita buat pola matahari, bentuknya nanti seperti ini, bulat. Nanti cara membuat lingkarannya, adik-adik bisa pakai koin. Terus, dan kita buat sinarnya seperti ini, polanya seperti ini. Selanjutnya, setelah adik-adik menyiapkan bahan-bahan tadi, kita akan menempelnya di buffalo warna putih dengan menggunakan lem. Pola yang pertama, bentuk segitiga kita buat seperti atap. Kita tempel di sini. Yang kedua, pola persegi panjang kita tempel di bawah atap. Bentuknya seperti ini. Yang ketiga, kertas kecil panjang kita bentuk pagar seperti ini di sebelah kiri. Terus kita buat jendela dan pintu. Dan pola yang terakhir, pola lingkaran, kita buat bentuk matahari di sebelah kiri atas. Ini seperti ini. Untuk memperindah, adik-adik boleh menggambarnya sesuai kreativitas masing-masing. Untuk adik-adik yang kelas besar dapat menambahkan tulisan ayat hafalan seperti ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Lupa untuk dihafalkan ya, dan dikasih nama juga di atas sini. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Makasih. Gimana adik-adik? Seru kan sekolah minggu hari ini? Seru banget ya? Oke, sekarang untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kakak minta semuanya hening sejenak. Kita pejamkan mata
kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu karena sekolah minggu online hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami semua, terutama adik-adik Bia, dapat selalu percaya bahwa Engkaulah sebagai jalan kebenaran, dan adik-adik Bia bertumbuh dalam iman dan juga selalu mengerti akan semua sabda yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu, kami selalu saling mendoakan, terutama kepada adik-adik Bia, agar dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Berilah mereka selalu kesehatan, tambahkanlah iman dan kepercayaan mereka. Semoga mereka selalu berada di jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, sekolah minggu hari ini akan kami akhiri dengan semua berkat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.